Dalam kesempatan yang singkat ini, apalagi sekarang, sebenarnya tadi menjelang maghrib, menjelang azan maghrib, itu adalah detik-detik pergantian tahun 1445 Hijriah ke 1446 Hijriah. Sebenarnya tadi menjelang maghrib. Disinilah salah satu kelemahan kita umat Islam sekarang. Kenapa dalam rangka memperingati tahun baru Miladiah, pergantian antara Desember ke Januari, detik-detik tahun baru jam 2 malam, kita rela untuk bertangga? Kenapa di detik-detik pergantian tahun baru Islam tadi menjelang azan, itulah waktu pergantian tahunnya? Kalau untuk kini Bapak Ibu, kita sudah berada di tahun baru 1446 Hijriah. Beda antara pengaturan Miladiah dan Hijriah itu kapan? Pergantian siang dan malam. Kalau untuk Miladiah, pergantian masuknya tahun baru itu adalah tengah malam. Mulai jam 2 malam, masuk lewat 1 menit, itu berarti kita sudah masuk di hari besoknya. Tapi kalau untuk tahun baru Hijriah, untuk bulan Hijriah, pergantian tahun itu adalah menjelang sholat maghrib. Itu sebabnya Bapak Ibu, mangkok kita penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan, mangkok orang sidang isbat mulai setelah asar. Itu sebabnya Bapak Ibu. Orang mencuri bulanku menjelang maghrib. Itu sebabnya mangkonya orang menetapkan jatuhnya 1 Ramadan itu kapan? Dilihatlah menjelang maghrib. Nampak bulan menjelang maghrib atau tidak? Rumusnya apa? Apabila bulan itu kelihatan menjelang azan maghrib, berarti secara otomatis bulan awal bulan itu jatuhnya besok dalam ketentuan agama. Tapi kalau kelihatan awal bulan itu adalah setelah maghrib, maka awal bulan itu jatuhnya lusa, bukan besok 1 lagi. Itu sebabnya mangko orang sidang isbat menjelang salat maghrib. Karena penentuan awal sebuah bulan itu di bulan Hijriah adalah bulan dicolik menjelang atau setelah sholat maghrib. Itu sebabnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tahun baru Hijriah, sebenarnya sekarang kita sudah berada di tahun baru. Kapan pergantiannya? Tadi menjelang azan maghrib. Azan usia tadi berarti itulah masuk di tahun 1446 Hijriah. Jadi kini Bapak Ibu, awaklah di tahun barunya. Nah, jadi kecilnya ululai, awak sudah berada di tahun baru. Kecuali kalau untuk Masehinya memang lewat dari jam 2 malam beko baru tahun baru. Tapi kalau untuk Hijriah tidak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini sekadar informasi mengenai pergantian tahun. Sekarang kita melihat, kalau kita pandang sejarah, kenapa sampai terjadi hijrah di bulan Hijriah itu? Penanggalan Hijriah di bulan Muharram ini, di dalam Islam ini, ditentukan dengan perpindahan Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Dari sanalah awal penanggalan bulan Hijriah. Sehingga kalau kita lihat, sudah berapa tahun semenjak Nabi hijrah? Sekarang sudah di tahun 1446 Hijriah.
Berarti sudah 1446 Hijriah mulai bulan Hijriah kok adonya ke dunia. Semenjak Rasulullah hijrah. Bagi kita umat Islam sekarang, yang kita cari apa? Bukan wahnya tahun pergantian tahun, tidak. Jangan kita berpikir seperti kaum orientalis. Jangan kita berpikir seperti orang yang tidak punya agama, yang hanya mementingkan dunia semata. Tidak. Kita umat Islam harusnya berpikir, apa hikmah di balik Hijriah? Kenapa Rasulullah harus berpindah dari Mekah ke Madinah? Sekarang kini Bapak Ibu, banyak di antara kita, jangankan orang tua, generasi muda sekarang banyak yang tidak kenal dengan bulan Hijriah. Muharram sampai Zulhijjah dengan siapa Farid? Lain. Kok Farid ngecen apa Muharram sampai Hijriah? Sudah salah. Kini masih banyak anak sekolah yang tidak tahu Muharram sampai Hijriah. Mereka tidak kenal. Padahal itu adalah bulannya kita umat Islam. Itu adalah bulannya kita orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita nggak kenal. Apa sejarahnya, Mat? Kenapa sampai harus hijrah Rasulullah? Ingat Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa kok sampai Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu, itu disebabkan kenapa? Karena Rasulullah tidak menginginkan umat Islam dalam keadaan tertindas. Umat Islam pada waktu itu di kota Mekah tertindas oleh kafir Quraisy. Itu awal-awal Rasulullah menyebarkan dan mengembangkan agama Islam. Sehingga karena itu awalnya banyak di antara orang kafir Quraisy, banyak orang-orang yang berada di kota Mekah kok tidak siap menerima ajaran baru. Padahal hatinya meyakini. Sehingga banyaklah intimidasi kepada orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu. Adalah yang sampai dibunuh, ada yang diancam, dan Rasulullah pun diancam untuk dibunuh. Menjelang Nabi hijrah, ada 3 kali Rasulullah ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Tapi tidak pernah lalu, tidak pernah sampai. Begitu teror yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Dan Rasulullah melihat keadaan umat Islam pada waktu itu, makanya Rasulullah memerintahkan kepada orang Islam, orang yang mengucapkan, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, silakan kamu hijrah terlebih dahulu. Jadi hijrahlah, pindahlah, itu tujuan hijrah yang pertama. Bahkan kok sampai umat Islam kok tidak dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi ingin menyelamatkan umat Islam. Jadi apa bagi kita sekarang, apa hikmah yang kita ambil? Kenapa kita laksanakan peringatan hijrah ini, tahun baru hijrah ini, adalah dalam rangka menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kita dari apa? Dari kesesatan dan kesalahan selama ini. Di tahun kemarin cuma kita inoy-inoy, bara banyak dosa nanlah kita pahuli. Bara banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Dengan adanya hijrah, makanya karena pada waktu Rasulullah melaksanakan hijrah untuk menyelamatkan umat Islam pada waktu itu, sekarang kita melaksanakan hijrah. Gunanya apa? Menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan. Itu tujuan pelaksanaan hijrah. Maka disuruhlah orang Islam pada waktu itu disuruh pindah oleh Rasulullah berangkat ke kota Yasrib, ke kota Madinah. Madinah itu setelah Nabi hijrah baru bernama Madinah. Sebelum Nabi hijrah, nama daerah itu adalah Yasrib. Pindahlah umat Islam ke kota Madinah.
dan Rasulullah masih berada di kota Mekah, menunggu wahyu perintah daripada Allah untuk Rasulullah harus pindah. Jadi kalau kita lihat sejarah, tidak sama antara Nabi dengan umat Islam pada waktu itu. Apakah beliau itu sama-sama berangkat, sama-sama pindah? Tidak. Jadi dulu umat Islam, baru Nabi. Nabi mau ke Mekah, Nabi nunggu wahyu daripada Allah. Datang perintah daripada Allah, baru Nabi berangkat. Sehingga beberapa hari setelah umat Islam pindah berangkat, baru datang wahyu Allah. Datang wahyu Allah, wahai Muhammad, kata Allah, engkau silahkan berangkat pindah ke kota Madinah. Tiba wahyu itu, maka disusunlah strategi dari Nabi. Caranya pindah. Rupanya kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, orang kafir Quraisy itu juga punya mata-mata. Datangnya wahyu kepada Nabi, orang kafir Quraisy tahu bahwa Nabi kapindah. Tahunya orang kafir bahwa Nabi kapindah apa? Melakukan pengepungan terhadap rumah Nabi. Bagian anak kami yang membaca sejarah bisa tahu. Dikepunglah rumah Nabi malam itu. Padahal malam itu Rasulullah akan berangkat, akan pindah dari Mekah ke kota Madinah. Tahu orang kafir Quraisy, akhirnya apa? Dikepunglah rumah Nabi. Nyokok rumah Nabi pagar betis, sehingga tidak bisa lewat. Itu perkiraan orang kafir. Malam hari nyobuat strategi dari Nabi. Nang kamar pintu bilik biasanya lebih jual lempu tetap dihidupkan. Biasanya beliau lolok di sinan seorang tetap, tapi beliau panggil pengganti beliau. Siapa pengganti beliau? Ali bin Abi Thalib. Disuruhlah Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau, tidur di tempat tidur beliau. Sebenarnya kalau kita renungkan, Ali bin Abi Thalib pun menggantikan nyawa Nabi. Nah, semoga Nabi akan dibunuh. Maka tidurlah Ali bin Abi Thalib di sana. Nah, Nabi dengan Abu Bakar Siddiq siap untuk berangkat. Nah, menjelang berangkat disuruh keluar rumah, rupanya rumah sudah dikepung. Rapi pengepungan tuh. Rasanya kok gak jalan awak. Pasti dari dua orang tuh. Menjelang berangkat, nyobacolah doa dari Nabi. Doanya dalam surat Yasin ayat 9. Jangan lupa. Surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aksainahum fahum la yubsirun. Mana apa dia? Itu itu doa untuk membutuhkan pencarian orang. Tidak salah bunuh. Deko koi awak ke Solo tak pakai helm, nampak polisi baca wajah angga tadi. Iyo nampak dan nampak polisi ini. Jadi itu yang dibaca oleh Nabi. Menjelang berangkat Rasulullah baca itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksainahum fahum la yubsirun. Kata Allah, aku tutup penglihatannya depan dan belakang, kiri dan kanan. Aku butakan matanya, kata Allah. Jadi yang tertutup itu kan yang gimana? Depan, belakang, kiri dan kanan. Atas bagaimana? Enggak, atas terbuka. Makanya Allah tidak bisa itu kicau-kicau gaya itu tidak bisa. Nah, jadi kalau nama jubur, kalau untuk ke manusia yakinlah Bapak Ibu, insya Allah bisa. Nah, tidak salah bunuh, kok salah bunuh, kok gitu ya. Kok masuk ke rumah kawan, ke kawan, kok itu, kok gitu ya. Nah, betul, ada maksudnya nanti.